Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran kimia SMA Negeri 2 Banguntapan. Anak-anakku, semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu tentang termokimia. Adapun untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk indikator pencapaian kompetensinya adalah kalian diharapkan bisa menjelaskan sistem dan lingkungan. Yang kedua, membedakan reaksi eksoterm dengan reaksi endoterm. Dan yang ketiga, bisa mengidentifikasi berbagai macam entalpi standar. Dan yang keempat, dapat menuliskan persamaan reaksi termokimia. Dan selanjutnya untuk kompetensi keterampilannya, kalian dapat membuat diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm maupun reaksi endoterm. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran guided discovery learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat memahami sistem dan lingkungan, membedakan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, menggambarkan diagramnya, dan mengidentifikasi macam-macam perubahan entalpi serta dapat menuliskan persamaan reaksi termokimia. Untuk memulai pelajaran kita, coba perhatikan gambar dua peristiwa berikut. Yang pertama, gambar yang sebelah kiri itu merupakan gambar dari sebuah api unggun, yang mana api unggun ini akan memancarkan radiasi kalor ke sekitarnya, sehingga ketika kita berdiam di sekitarnya, kita akan merasa hangat. Sementara gambar yang kedua, yang ini, ketika kita memegang es batu yang diwadahi ke dalam gelas, maka tangan kita akan merasa dingin. Nah, di dalam kedua peristiwa tadi terjadi aliran energi kalor yang bisa kita rasakan, kita merasa dingin atau kita merasa panas. Bagaimana kita dapat menjelaskan kedua peristiwa tersebut? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Termokimia. Termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang energi yang menyertai reaksi kimia. Nah, di dalam mempelajari termokimia, kita perlu mengenal apa yang dinamakan sistem dan apa yang dinamakan lingkungan. Sistem adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita, apa yang sedang kita pelajari. Jika kita sedang mempelajari api unggun, maka api unggun itulah yang kita anggap sebagai sistem. Dan di luar dari api unggun itu, kita sebut dengan lingkungan. Di lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Demikian halnya juga ketika kita memegang gelas yang berisi es, maka gelas yang berisi es itu adalah sistemnya. Sedangkan semua yang berada di luar gelas yang berisi es itu, itulah yang dinamakan sebagai lingkungan. Nah, sebagai ilustrasi, mari kita lihat di gambar ini. Di sini lingkungannya adalah yang ini. Nah, ini ya, lingkungannya adalah gambar ini.
ada api, maka semua yang berada di luar sistem ini adalah lingkungan. Demikian juga dengan yang di gambar yang kedua. Yang ada di dalam bundaran ini itu namanya sistem. Yang di luar bundaran ini disebut dengan lingkungan. Jadi sekali lagi, sistem adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita atau sesuatu yang sedang kita pelajari, sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di luar selain lingkungan, selain sistem. Macam-macam sistem. Terdapat 3 macam sistem. Ada sistem tertutup, sistem terbuka, serta sistem terisolasi. Untuk jelasnya bisa dilihat pada 3 gambar berikut. Yang pertama ini sistem terbuka, di mana pada sistem terbuka itu memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dan materi dari lingkungannya. Ini sistem terbuka, M itu mewakili materi dan Q itu mewakili kalor. Nah, ke dalam sistem yang terbuka ini, materi ini bisa masuk ke dalam sistem, tapi juga bisa keluar dari sistem. Demikian juga dengan kalor. Kalor ini bisa keluar sistem, ataupun juga kalor ini bisa masuk ke dalam sistem. Ibaratnya kita memiliki 1 gelas teh panas yang terbuka, maka lama-kelamaan teh di dalam gelas yang terbuka itu, air teh yang di dalam gelas itu lama-kelamaan bisa menjadi dingin karena kalornya keluar dari sistem. Begitu juga ke dalam sistem bisa materi masuk, misalkan ke dalam gelas yang berisi air teh yang sudah dingin tadi bisa mungkin kemasukan semut atau benda lain. Itulah sistem yang terbuka. Kemudian yang kedua adalah sistem yang tertutup. Sistem tertutup itu hanya memungkinkan terjadinya pertukaran kalor dari lingkungan ke dalam sistem ataupun dari sistem ke lingkungan. Sementara untuk materi itu tidak bisa keluar atau masuk ke dalam sistem. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, sistem yang terisolasi ini kita bisa ibaratkan adalah sebuah termos. Itu contoh yang paling sederhana. Di dalam sistem terisolasi, maka kalor ini tidak akan bisa masuk ke dalam sistem. Demikian juga materi tidak bisa masuk ke dalam sistem. Ini namanya sistem terisolasi. Nah, bisakah kalian menjelaskan apa yang terjadi ketika kita atau seseorang menggenggam bara api pada gambar yang pertama dan seseorang menggenggam es. Pada gambar yang pertama tentu kita bisa menebak tangan kita akan merasa panas, dan pada gambar yang kedua tentu saja bahwa tangan kita akan merasa dingin. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan kedua peristiwa tersebut? Nah, untuk peristiwa ini bisa kita jelaskan sebagai berikut. Pada bagian yang pertama, bahwa sistemnya adalah bara api, maka di sini tangan itu bertindak sebagai lingkungan. Di sini bara api itu sistem. Sedangkan tangan itu lingkungan. Maka dari sini energi akan mengalir
dari sistem, dari bara api ke tangan, maka tangan kita menerima kalor sehingga tangan kita merasa panas. Sedangkan pada yang kedua juga masih sama. Di sini S itu sebagai sistem dan tangan itu sebagai lingkungan. Lingkungan. Maka di sini lingkungan akan mengalirkan kalor atau kalor mengalir dari lingkungan ke dalam sistem. Nah, maka tangan kita akan merasa lebih dingin. Sedangkan kalau gambar yang pertama bahwa kalor itu akan mengalir dari sistem ke lingkungan, berbeda dengan yang kedua. Maka pada bagian pertama, tangan kita menerima kalor sehingga kita merasa panas, sedangkan pada gambar yang kedua, tangan kita melepaskan kalor sehingga tangan kita merasa lebih dingin. Kemudian entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah jumlah semua energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Jadi ini adalah jumlah energi yang dimiliki oleh zat dan dinotasikan dengan H, singkatan dari heat content atau kandungan atau isi panas. Nah, panas merupakan salah satu bentuk energi. Untuk lebih detailnya bisa belajar di bagian fisika, di bagian termodinamika. Kemudian entalpi besarnya tidak dapat kita ukur atau diketahui. Tetapi yang bisa kita ukur adalah nilai perubahannya. Jadi nilai mutlaknya kita tidak bisa tahu, tetapi nilai perubahannya itu yang akan kita ukur atau dapat kita ketahui. Nah, perubahan entalpi ini dilambangkan dengan delta H. Nilai delta H ini dipengaruhi oleh jumlah zat dan wujud zat. Nah, besarnya perubahan entalpi standar ditentukan oleh besarnya entalpi standar zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Sehingga delta H reaksi itu akan sama dengan delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Jadi sekali lagi bahwa yang namanya delta H reaksi adalah delta H produk dikurangi dengan delta H reaktan. Nah, perhatikan contoh berikut. Nah, pada gambar yang sebelah kiri, ini kita bisa melihat bahwa perubahan dari pada gambar yang sebelah kiri, kita bisa lihat bahwa ada dua macam perubahan, yaitu dari H2O padat ini menjadi H2O gas dengan delta H-nya dilambangkan dengan delta H1. Jadi perubahan entalpinya dilambangkan dengan delta H1. Dan yang kedua adalah perubahan dari H2O yang berbentuk cair menjadi gas. Nah, dengan delta H dilambangkan dengan delta H2. Di sini nilai delta H1 tidak sama dengan delta H2. Mengapa demikian? Karena pada keduanya, walaupun hasilnya sama-sama H2O gas, ini H2O gas, ini sama, tetapi awalnya berbeda. Nah, karena awalnya berbeda, maka nilai delta H1 dengan delta H2 itu akan berbeda pula. Kemudian pada gambar yang kedua, di sebelah kanan, kita punya delta H3 ini. Nah,
delta H3 itu nilainya berbeda dengan nilai delta H1 disebabkan jumlahnya itu berbeda. Di sini jumlahnya 2, ini 2, sementara di sini 1. Sehingga nilai delta H1 berbeda dengan nilai delta H3. Reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Atau dengan kata lain, lingkungan menerima kalor dari sistem. Nah, dengan demikian kita bisa lihat bahwa pada reaksi eksoterm itu terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan dan sistem mengeluarkan kalor. Ditandai dengan suhu lingkungan semakin naik atau temperatur lingkungan naik. Sebagai contoh, reaksi pembakaran itu akan menghasilkan kalor. Kemudian batu karbit yang biasa dipakai di tukang las karbit, jika dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan kalor juga. Lantas, reaksi endoterm itu terjadi jika perpindahan kalornya berasal dari lingkungan ke dalam sistem. Dalam hal ini, reaksi tersebut membutuhkan kalor atau panas. Contohnya, es mencair. Untuk mencairkan es, maka diperlukan kalor yang berasal dari lingkungan. Demikian juga dengan ketika menjemur baju. Baju dijemur di bawah terik matahari atau sinar matahari, berarti untuk mengeringkan baju tadi memerlukan kalor. Selanjutnya ini adalah diagram dari reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, diperhatikan baik-baik, ini untuk reaksi endoterm. Reaksi endoterm itu nilai delta H produknya, kamu bisa dilihat di sini bahwa untuk reaksi ini ada delta, ini adalah H ini adalah entalpi, ini adalah entalpi, ini adalah energi. Nah, jadi ini sama, ini energi sama dengan ini. Nah, di mana untuk energi produk atau hasil reaksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan reaktan. Sehingga dengan demikian yang namanya delta H reaksi itu selalu H produk dikurangi dengan H reaktan, HP dikurangi HR, karena P di sini lebih tinggi dibandingkan P di sini lebih tinggi dibandingkan dengan R, maka untuk delta H itu akan selalu bernilai positif atau delta H-nya lebih besar dari 0 untuk reaksi endoterm. Sementara untuk reaksi eksoterm di sini nilai delta H untuk produk itu ada di bawah, lebih kecil dibandingkan dengan delta H untuk reaktan. Nah, ini maaf, gambarnya salah panahnya. Panahnya mestinya dari R menuju P. Nih, dari R menuju P seperti ini. R menuju P. Karena R menuju P, maka delta HP-nya adalah H produk dikurangi H reaktan dan nilainya akan lebih kecil dari 0 atau delta H-nya lebih kecil dari 0. Karena dari R menuju P. Nah, harusnya panahnya yang ini. Dari R menuju ke P untuk reaksi eksoterm, panahnya mengarah ke bawah. Ini adalah diagram energi atau diagram entalpi untuk reaksi endoterm dan reaksi eksoterm.
Kemudian perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar adalah perubahan entalpi yang diukur pada kondisi standar. Standarnya berapa? Yaitu pada standar 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Nah, pada kondisi ini, pada suhu kamar, yaitu pada 25 derajat dan 1 atmosfer. Nah, ada bermacam-macam entalpi. Yang pertama, kita bisa melihat ada perubahan entalpi standar pembentukan. Ini dilambangkan dengan delta HF standar. Nah, nih lambangnya ini. Delta HF standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan nih garisnya 1 mol senyawa langsung dari unsur-unsurnya. Nah, dalam hal ini delta HF standar ini hanya digunakan untuk senyawa, sedangkan untuk unsur nilai delta HF ini untuk unsur nilainya adalah 0. Nah, sebagai contoh, mari kita lihat. Di sini sebagai contoh adalah entalpi pembentukan AgCl. Ini AgCl adalah senyawanya, Ag adalah unsur-unsurnya, dan yang dibentuk di sini adalah 1 mol. Nilainya minus 127 kilojoule per mol. Dan ini termasuk perubahan entalpi reaksi pembentukan standar. Untuk contoh yang kedua, pada pembentukan KMN4, maka unsur-unsurnya K, Mn, dan O2. Yang dibentuk ini harus 1 mol. Nah, kemudian contoh yang di bawah, ini contoh yang salah. Bukan merupakan entalpi reaksi pembentukan. Mengapa demikian? Yang pertama, ini 2 mol. Padahal harusnya 1 mol. Maka yang ini juga tidak termasuk entalpi pembentukan. Dan yang kedua, ini 1 mol, ini 1 mol, tetapi ini senyawa. Senyawa, bukan unsur. Jadi, contoh yang terakhir ini juga tidak termasuk ke dalam entalpi pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan. Entalpi pembentukan harus dari unsur menjadi 1 mol senyawa. Berikut adalah contoh tabel dari perubahan entalpi pembentukan. Nah, untuk beberapa entalpi pembentukan bisa dilihat di tabel ini. Pada soal biasanya diketahui. Perlu diketahui bahwa ini yang 00 ini semuanya adalah unsur. Ini adalah untuk unsur. Sedangkan entalpi yang lainnya yang tidak 0 itu untuk senyawa bisa bernilai negatif, ini negatif. Bisa juga ada yang positif. Ini yang positif. Ingat, negatif berarti ini adalah eksoterm. Ini adalah eksoterm. Sedangkan yang positif itu berarti adalah endoterm. Nah, di dalam penerapannya, di dalam soal nilai entalpi
entalpi standar ini sudah diketahui. Dan yang berikutnya adalah perubahan entalpi penguraian. Nah, untuk entalpi penguraian itu kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, bisa dilihat di situ bahwa yang namanya entalpi penguraian adalah entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, ini menjadi unsur-unsurnya. Nih, penguraian 1 mol menjadi unsur-unsurnya. Ini kebalikan dari yang tadi, ini senyawa, unsur, ini 1 mol. Ini 1 mol. Demikian juga yang ini adalah 1 mol. Ini unsur. Dan nilainya kebalikan dari entalpi pembentukan. Jika entalpi pembentukannya bernilai negatif, maka penguraiannya berharga positif dan juga sebaliknya. Kemudian entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran adalah dilambangkan dengan delta Hc. Delta Hc yang mana merupakan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol unsur ataupun 1 mol senyawa menjadi senyawa yang lain. Nah, pada contoh di situ ada CH4. Nah, ini saya ulang. Ada perubahan entalpi pembakaran 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Nah, pembakaran itu dicirikan dengan adanya O2. Ini ada O2. Nah, yang dibakar ini harus 1 mol. Ini juga ini 1 mol. Nah, ini. Dan ini ada O2. Maka nilai ini disebut dengan entalpi pembakaran dan pembakaran itu akan bernilai negatif. Kemudian entalpi netralisasi. Entalpi netralisasi adalah entalpi yang terjadi pada saat reaksi antara asam dengan basa yang masing-masing adalah 1 mol asam dan basa. Nah, ini adalah contoh basa. Ini adalah asam. Dan bisa dilihat di sini masing-masing 1 mol, maka entalpi yang terbentuk di sini disebut dengan entalpi entalpi netralisasi yang lambangnya delta Hn standar. Nah, itulah 4 macam entalpi. Ada entalpi pembentukan, entalpi penguraian, entalpi pembakaran, dan entalpi netralisasi. Nah, semua itu akan dituliskan di dalam persamaan termokimia. Nah, persamaan termokimia itu menggambarkan reaksi yang setara yang menyertakan kalau reaksi dan menunjukkan hubungan antara jumlah zat dan energinya. Sebagai contoh, untuk reaksi yang di sini itu berarti untuk membentuk 1 mol C2H2, 1 mol C2H2 yang ini, yang dibentuk dari 2 mol karbon dan 1 mol H2 pada temperatur 25 derajat dan tekanan 1 atmosfer, diperlukan atau dibutuhkan kalor sebesar 226,7 kilojoule. Ini bertanda plus berarti diperlukan.
diperlukan. Sementara untuk contoh yang kedua, di sini adalah reaksi pembakaran. Nih, ada O2. Pada reaksi pembakaran ini bisa kita baca bahwa pada pembakaran 1 mol C24 oleh 3 mol O2 akan menghasilkan 2 mol CO2, itu akan dihasilkan kalor sebesar 1401 kilojoule. Nah, ini tandanya negatif, berarti reaksinya dihasilkan. Dan karena dihasilkan, maka harga deltanya ini negatif atau reaksinya eksoterm. Nah, itu pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama untuk termokimia. Kita sudah mempelajari tentang sistem dan lingkungan, macam-macam sistem, kemudian reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, macam-macam perubahan entalpi, ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, entalpi pembakaran standar, dan entalpi netralisasi. Dan semuanya akan dirangkum di dalam persamaan termokimia, sebuah persamaan yang menggambarkan zat-zat yang terlibat dalam reaksi yang sudah disetarakan dan juga menunjukkan hubungan entalpinya. Demikian pelajaran kita. Semoga bermanfaat dan tetap semangat di dalam pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, kalian bisa mengikuti post-testnya yang ada pada menu e-Badu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.